Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga, yang kali ini kami mengambil tema yang tidak seperti biasa-biasa. Nah, apakah temanya? Yuk kita ikuti saja podcast Saga kita kali ini. Sahabat keluarga, pada podcast Saga episode kali ini kita akan membicarakan suatu seni, sebuah seni memaafkan. Seni, kalau kita dengar sepintas, seringkali dikonotasikan dengan sesuatu yang indah, dengan budaya, lukisan, dan hasil-hasil karya yang tampak kasat mata. Namun sesungguhnya seni itu juga bisa diterapkan ketika kita perlu untuk memaafkan. Sahabat keluarga, tema podcast kita kali ini adalah seni memaafkan, yang jika kita terapkan, maka seni ini dapat membawa kepada perbaikan kesehatan, utamanya kesehatan mental kita. Nah, sahabat keluarga, untuk dapat mengimplementasikan seni memaafkan ini, mari sebelumnya bersama-sama kita saksikan video yang sangat inspiratif berikut ini. Forgiveness begins when you're able to look at people with compassion, no matter how much they hurt you, and you stop being a victim. You stop thinking, poor me, and you start saying, thank you. Thank you for coming into my life. Thank you for teaching me the lesson that I needed to learn. Even if that lesson was, I never want to experience that again. Thank you. Because that lesson I will carry with me forever. Thank you for empowering me to find myself in the midst of darkness. I will no longer be a victim. I will no longer hold a grudge. I will no longer be angry. And I now let you go in love. I wish you nothing but the best. And yet I thank you for everything you've taught me. Sahabat keluarga, setelah tadi kita bersama-sama nobar cuplikan dari video yang baru kami putarkan, maka kita dapat mengambil pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Katanya seperti ini: Forgiveness begins when you're able to look at people with compassion. Memaafkan dimulai dari kemampuan kita untuk melihat setiap manusia dengan penuh rasa kasih sayang. Dan katanya lagi, no matter how much they hurt you, betapapun dia telah menyakitimu. Dan dikatakan seterusnya, stop being a victim, dan berhentilah untuk merasa sebagai seorang korban. You stop thinking, poor me. Berhenti jugalah mengatakan, oh kasihan saya. Tapi mulailah mengatakan terima kasih. And start saying thank you. Dikatakan pula, thank you for coming into my life. Terima kasih telah datang dalam kehidupan saya. Thank you for teaching me the lesson that I need to learn. Even if that lesson was I never want to experience that again. Terima kasih telah datang dalam kehidupan saya, meskipun pembelajaran yang diberikan dari pengalaman tersebut adalah sebuah pembelajaran yang saya tidak akan pernah inginkan terjadi lagi. Katakan lagi selanjutnya, thank you because that lesson I will carry with me forever. Katakan terima kasih dengan pembelajaran yang diberikan karena akan saya bawa sepanjang kehidupan saya. Terima kasih telah memperkuat karakter saya dan diri saya untuk menemukan jati diri saya. Thank you for empowering me to find myself in the midst of darkness. Terima kasih telah memperkuat diri saya untuk menemukan jati diri saya di tengah-tengah kegelapan. I will no longer a victim. Saya tidak perlu berlama-lama merasa sebagai seorang korban. I will no longer hold the grudge. Saya tidak perlu berlama-lama merasa sakit hati. I will no longer
a victim. Saya tidak perlu berlama-lama merasa sebagai seorang korban. I now let you go in love. Nothing but the best. And yet, I thank you for everything you've taught me. Dan saya sekarang mempersilahkanmu pergi dengan harapan yang terbaik dan juga ucapan terima kasih sekali lagi atas segala pembelajaran yang telah diajarkan kepadaku. Nah, sahabat keluarga, dari kata-kata yang sangat singkat dan kata-kata sesimpel itu tentu dapat memberikan dampak dan juga energi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita apabila kita bisa menerapkannya. Memang tidak sedikit yang mengatakan bicara sih gampang, tapi praktekinnya kan gak segampang ngomongnya. Betul para sahabat keluarga, untuk itu yuk kita belajar untuk berproses agar hal-hal yang tadi kita saksikan bersama dalam video itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak semudah membalikkan telapak tangan memang, namun kita bisa belajar dan berproses. Memaafkan adalah sebuah proses dan butuh beberapa tahapan untuk meraih yang disebut dengan stage of forgiveness, yang mana untuk kita mampu memberikan maaf ini terkadang tidak sinkron antara keinginan dengan yang mampu kita ucapkan. Kita mampu berucap tetapi di dalam perasaan masih tersimpan. Kita mampu berucap di dalam pikiran masih tersimpan. Jadi sinkronisasi antara ucapan, pikiran dan juga perasaan itulah pembelajaran dan itulah hakikat seni memaafkan yang sesungguhnya kita sedang coba untuk pelajari dan juga untuk exercise-kan bersama-sama. Sahabat keluarga, ada beberapa cara agar kita mampu untuk dapat memaafkan. Nah, ini juga berlaku di seluruh lingkungan yang kita hadapi. Katakanlah mulai dari lingkungan terkecil kita dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat ketika berorganisasi, dan di tempat-tempat publik ketika kita beraktivitas di ruang-ruang publik. Sahabat keluarga, sebagai salah satu contoh ketika misalnya di dalam lingkup terkecil, di dalam keluarga, maka kita selaku orang tua ketika melihat perilaku putra-putri kita, maka kita pun menyikapinya sesuai dengan usianya, usia anak, dan juga sesuai dengan tata krama dan juga tata cara parenting yang baik dan juga benar. Contoh, apabila kita merasa tidak menyukai sebuah tindakan atau tindak tanduk putra-putri kita, ekspresikan ketidaksukaan itu, namun tentu saja tetap dengan penuh kasih sayang. Yang paling penting adalah ekspresi untuk tidak setuju dengan perilaku ini tersampaikan dengan baik dan jelas. Jadi ketika kita menyampaikannya, tidak dengan bahasa yang muluk-muluk, tidak dengan bahasa yang tidak dipahami, tetapi dengan bahasa yang dipahami dan juga contoh-contoh yang nyata. Misalnya, ketika kita melihat seorang anak berlari-lari membawa sebuah gelas yang berisi air, maka ketika kita menegurnya, kita sampaikan bahwa kalau berlari-lari sebaiknya tidak membawa barang bawaan yang dapat pecah. Karena apa? Karena ketika barang itu dibawa dalam keadaan berlari dan barang itu bisa terjatuhnya bisa menimbulkan pecah, dan pecahan kaca itu berbahaya, bisa melukai. Jadi jangan hanya dilarang berlari membawa gelas, tetapi akibat dari berlari membawa gelas dan akibat-akibat buruk yang tidak diinginkan ini diketahui. Dan kalau dia melukai, maka ini membahayakan diri. Contoh sederhana ini dan beberapa contoh lainnya itu bisa dikembangkan. Jangan hanya teriak dari jauh, jangan lari, jangan bawa gelas, tetapi apa? Lari, kenapa nggak boleh lari? Oh, karena membawa gelas. Kenapa jangan membawa gelas? Gelas bisa jatuh. Kenapa kalau jatuh bisa pecah? Kenapa kalau pecah bisa melukai? Kenapa kalau melukai bisa membahayakan, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kenali kemarahan kita.
Sahabat keluarga, kita juga mesti kenal loh dengan kemarahan kita. Kenapa kita marah? Kenapa kita marah? Ya, kita marah bisa disebabkan berbagai sebab. Bisa hal-hal yang tidak seharusnya kita marah itu menjadi marah karena kita sendiri dalam keadaan belum mampu mengontrol situasi perasaan kita. Mungkin sedang lelah, mungkin sedang konsentrasi untuk hal-hal lain dibandingkan dengan hal-hal yang sedang kita hadapi. Mungkin juga karena memang tingkah lakunya memang sangat tidak bisa disimpan lama-lama di dalam hati, atau tidak mampu lagi hati ini untuk menanggungnya. Nah, kenali marah kita. Sebisanya kita punya berbagai clue ya. Sebisanya kita menerapkan berbagai clue yang sudah diajarkan kepada kita oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin merasa marah, yang pertama yang kita bisa lakukan, diam dulu ya, diam sejenak sambil menata nafas kita agar marahnya kita ini kita pahami nih mau marahnya seperti apa. Kalau nggak tertahan ya kita bisa duduk, nggak tertahan lagi kita bisa tiduran, dan nggak tertahan lagi kita bisa mengambil air wudhu dan seterusnya. Nah, begitulah cara agar kita mengenali marah kita. Bisa jadi kita tidak jadi marah dengan kita bisa kontrol diri. Yang ketiga, lepaskan rasa ingin mengontrol. Jadi kalau kita ini segala sesuatu ingin dalam kontrol penuh kita, maka tidak sedikit menimbulkan rasa kemarahan-kemarahan yang tidak perlu. Jadi artinya sahabat keluarga, proporsionalkan diri kita, proporsionalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, masing-masing memiliki peran dan fungsi masing-masingnya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan, dan juga di lingkungan ranah publik sekalipun. Sahabat keluarga, untuk mengurangi rasa kemarahan, tentu kita pun harus meningkatkan empati, menempatkan diri kita ini ke dalam diri orang lain. Jika empati itu bisa kita wujudkan dan kita mampu untuk terus-menerus memproduksi rasa empati dan terus-menerus mengimplementasikan empati, insya Allah kemarahan-kemarahan dapat terkendali dengan sangat baik. Nah, yang terakhir, terhadap diri kita sendiri pun kita ini perlu juga mengencourage. Terhadap diri kita sendiri ini pun kita perlu untuk meningkatkan kemampuan dan juga perlu terus mendukung diri sendiri agar mampu untuk memaafkan dan beri pujian kepada diri sendiri ketika mampu memberikan maaf. Sepahit apapun kesalahan dan perilaku orang terhadap diri kita, dengannya maka diri kita pun ada yang menghargai, paling tidak diri sendiri. Sahabat keluarga, bahwa memaafkan itu akan menimbulkan efek kelegaan, apalagi disertai dengan sebuah keikhlasan, maka dia akan menumbuhkan energi positif yang ada dalam diri kita. Dan dengannya, maka kesehatan tubuh kita akan semakin prima, kesehatan mental kita pun akan semakin kuat, suasana hati kita pun akan menjadi gembira dan berbahagia. Nah, sahabat keluarga, tunggu apa lagi? Yuk kita belajar memaafkan. Cari seni-seni memaafkan yang mampu kita terapkan sesuai dengan karakter dan juga kemampuan kita masing-masing, karena setiap manusia tentu unik, memiliki cara tersendiri untuk memaafkan. Yang penting memaafkannya dengan ikhlas, yang penting memaafkannya dengan tulus. Nah, sahabat keluarga, podcast yang sangat singkat ini mudah-mudahan membawa kita semua kepada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang menyangkut kebaikan batiniah kita, kebaikan rohaniah kita, dan juga kebaikan lahiriah tentunya. Demikian sahabat keluarga yang dapat kami sampaikan. Nantikan episode podcast Saga berikutnya dengan tema-tema yang tidak terduga. Nah, sahabat keluarga, terima kasih atas kebersamaan dengan podcast Saga selama ini. Mudah-mudahan membawa inspirasi, edukasi, dan juga motivasi agar sahabat semua mendapatkan kehidupan yang lebih
baik lagi. Terima kasih, jangan lupa tentunya subscribe. Pencet tombol merahnya, komen, share sebanyak mungkin, dan juga tinggalkan pesannya untuk sahabat keluarga. Nah, sahabat keluarga, kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.